Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023, dalam Pekan Paskah kelima. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam amanat perpisahannya, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan sore ini? Tentu sebagai murid-murid Kristus, kita senantiasa berharap tetap menjadi ranting yang utuh dalam kesatuan dengan Yesus sebagai pokok anggurnya. Dan tidak hanya sekedar menjadi ranting-rantingnya, namun kita pun akan dirawat, dibersihkan agar senantiasa menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai makhluk sosial, kita pun dituntut untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Dan oleh karena kesibukan duniawi, seringkali kita kelihatan lebih subur, lebih makmur dibanding ranting-ranting di sekitar kita. Padahal bisa saja yang subur atau yang kelihatan hijau adalah benalu-benalu yang terus tumbuh subur karena tanpa sadar kita pelihara. Dan kita menjadi terlena, seolah lupa bahwa Yesus adalah pokok pohon kita, bahwa seharusnya kita berbuah sama seperti Yesus, yaitu menghasilkan anggur-anggur kehidupan. Namun, bagaimana mungkin jikalau sebagai ranting-rantingnya kita sudah lebih dahulu rimbun oleh benalu kehidupan? Melalui sabda Tuhan hari ini, kita hendak diingatkan bahwa kita memang sudah bersih karena firman Tuhan, dan inilah pilihan yang dapat kita buat dalam hidup kita. Bersediakah kita senantiasa dibersihkan dari benalu-benalu kehidupan, sehingga senantiasa menjadi ranting-ranting yang bersih dan siap menghasilkan buah anggur kehidupan yang lebih banyak? Menjadi pribadi yang senyumnya juga menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita, yang perkataan dan sikapnya menghadirkan harapan akan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mengajak kita untuk tinggal dan selalu bersamanya. Saat kita tinggal bersama Dia, apapun permintaan kita akan dipenuhi sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus bersabda, "Akulah pokok
anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus ingin menekankan betapa pentingnya kita tetap menempel pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Yesus bersatu dengan kita, dan kita bersatu dengan Dia. Tanpa persatuan dengan Yesus, hidup kita tidak menghasilkan buah kehidupan. Kita semua yang percaya kepada Kristus adalah ranting-ranting yang berbuah. Kita berbuah karena menyatu dengan pokok anggur yang benar. Hidup kita pun akan memiliki makna di dalam persatuan dengan Kristus, persatuan yang nampak dalam keseharian kita. Melalui tekun dalam doa, mendengarkan firman-Nya, mengikuti ekaristi, dan buah-buah rohani lainnya. Bayangkanlah Kristus yang tinggal di dalam kita dan membuat kita berani menghasilkan buah kasih kepada sesama. Bagaimana kita bukan saja tinggal di dalam Kristus, tetapi juga berani menghasilkan buah kasih sebagai perwujudan dari Kristus yang hidup dalam diri kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk berani menghasilkan buah-buah kasih sebagai perwujudan Engkau yang tinggal dan hidup di dalam diri kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan senantiasa menghasilkan buah kasih sebagai ungkapan syukur atas Kristus yang telah berkenan tinggal dan menghidupi kita. Tuhan memberkati.